Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita masuk pada pertemuan ke-11. Jadi, minggu ini adalah minggu ke-11 dari mata kuliah Logika Matematika. Pada minggu ke-11 ini, kita akan membahas tentang relasi pada himpunan. Nah, 2 pertemuan sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang himpunan, mengenai keanggotaan himpunan, kemudian subset, himpunan bagian, himpunan kuasa, himpunan semesta, himpunan kosong, kemudian juga operasi pada himpunan yang terdiri dari gabungan, irisan, komplement, selisih, dan eksklusif OR. Oke, sekarang kita akan membahas relasi pada himpunan. Sebelum kita ke pengertian relasi, terlebih dahulu kita akan membahas tentang hasil kali kartesian. Misalkan di sini diketahui A dan B adalah himpunan-himpunan. Kemudian hasil kali kartesian A dengan B disimbolkan dengan A cross B adalah himpunan yang isinya, yang elemennya, anggotanya adalah semua pasangan berurutan A, B, di mana elemen pertama A kecil itu adalah anggota dari himpunan A, dan elemen kedua B kecil adalah anggota dari himpunan B. Secara simbolis dituliskan seperti itu. A cross B artinya adalah hasil kali kartesian A dengan B, merupakan himpunan. Jadi himpunan ya, ini kurungnya adalah kurung kurawal untuk menandakan bahwa dia adalah himpunan. Nah, himpunan ini isinya apa saja? Isinya adalah pasangan terurut A, B. Sedemikian sehingga A kecil, elemen pertama dari pasangan terurut tadi, itu adalah anggota dari himpunan A, dan B kecil, yaitu elemen kedua pada pasangan berurutan tadi, adalah anggota dari himpunan B. Yang perlu diperhatikan di sini adalah hasil kali kartesian tidak bersifat komutatif, maksudnya tidak dapat ditukar. Karena secara umum A, B tidak sama dengan B, A. Jadi pasangan berurutan A, B tidak sama dengan B, A. Nah, kalau tadi kan kita mendefinisikan hasil kali kartesian dari 2 himpunan. Nah, sekarang hasil kali kartesian sejumlah N himpunan. Jadi ada himpunan A1, himpunan A2, sampai himpunan AN. Kalau kita definisikan hasil kali kartesiannya, maka A1 cross A2 cross sampai AN ini adalah himpunan yang anggotanya adalah pasangan terurut A1, A2 sampai AN, di mana A1 elemen pertama merupakan anggota dari himpunan A1, A2 elemen kedua yaitu anggota dari himpunan A2, sampai seterusnya AN elemen ke N itu adalah anggota dari himpunan AN. Nah, contoh hasil kali kartesian di sini diketahui himpunan A anggotanya adalah 1 dan 2. Himpunan B anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Pertanyaannya adalah tentukan A cross B, A kali B. Nah, A kali B adalah himpunan yang isinya adalah semua pasangan berurutan dari A ke B. Berarti 1,1, 1,2, 1,3. Kemudian 2,1, 2,2, dan 2,3. Jadi, hasil kali kartesian itu adalah himpunan, sehingga dinyatakan dengan kurung kurawal seperti itu. Himpunan yang bagaimana? Yang isinya adalah semua pasangan berurutan A, B, di mana elemen pertama itu anggotanya himpunan A, elemen kedua anggotanya himpunan B. Nah, sekarang setelah membahas tentang hasil kali kartesian, kita membahas ke relasi. Relasi R. Nah, ini tulisannya R.2 A panah B. Maksudnya adalah relasi R. Relasinya namanya R.
relasi R dari himpunan A ke himpunan B. Misalkan di sini diketahui A dan B adalah himpunan-himpunan. Suatu relasi biner R dari A ke B adalah himpunan bagian dari A cross B. Jadi relasi R dari A ke B adalah himpunan bagian dari hasil kali kartesian A dengan B. Jika pasangan berurutan A, B merupakan anggota dari hasil kali kartesian A cross B dan A berelasi dengan B, ditulis A R besar B, artinya A berelasi dengan B. Jika A tidak berelasi dengan B, ditulis A R coret B. A tidak berelasi dengan B. Contoh relasi diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, himpunan B anggotanya adalah 1, 2, 3. Jika didefinisikan relasi R dari himpunan A ke himpunan B dengan aturan X anggota A berelasi dengan Y anggota B jika dan hanya jika X dikurangi Y menghasilkan bilangan genap. Jadi relasinya dari himpunan A ke himpunan B. Anggota A berelasi dengan anggota B kalau hasil pengurangannya genap. Nah, sekarang kita coba satu-satu. 1 ke 1 apakah berelasi? Ya, karena 1 dikurangi 1 sama dengan 0, 0 bilangan genap. 1 ke 3 juga berelasi, 1 dikurangi 3, negatif 2, negatif 2, genap. 2 dengan 2 juga berelasi. Karena 2 dikurangi 2, 0, 0 bilangan genap. Nah, di sini kita ambil satu contoh yang tidak berelasi. 1 ke 2 tidak berelasi. Jadi bukan elemen dari relasi R. Karena hasil pengurangannya 1 dikurangi 2, negatif 1, bukan bilangan genap. Jadi seperti itu. Ini cara menulis relasi. Cara menyatakan relasi yang pertama dengan mendaftar. Jadi R besar sama dengan dalam kurung kurawal apa saja himpunan pasangan-pasangan yang berurutan 1,1, 1,3, 2,2. Artinya 1 berelasi dengan 1, 1 berelasi dengan 3, 2 berelasi dengan 2. Cara lain menyatakan relasi yaitu dengan diagram panah seperti ini. Ada himpunan A, himpunan B, relasi R dari A ke B, elemen-elemen yang berelasi dinyatakan dengan tanda panah. Nah, ini sebagai perbandingan di sebelah kanan adalah hasil kali kartesian A dengan B. Jadi bisa dilihat di sini bahwa R adalah himpunan bagian dari hasil kali kartesian A dengan B. Oke, sekarang menyatakan relasi dengan matriks. Misalkan R adalah relasi biner dari himpunan berhingga V yang anggotanya adalah V1, V2 sampai Vm. Jadi ada sejumlah M anggota pada himpunan V. Relasi R dari V ke W. W juga himpunan berhingga, artinya banyak anggotanya berhingga. Misalkan di sini anggota W, W1, W2 sampai Wn. Jadi ada sebanyak N anggota dari himpunan W. Relasi R dapat dinyatakan dalam matriks boolean A. Matriks boolean jadi isinya hanya 1 dan 0. Berordo M kali N dengan elemen 1. Jadi elemennya 1 kalau VI, WJ adalah anggota dari relasi R. Jadi misalkan elemen pada baris ke I, kolom ke J. Elemen pada baris ke I, kolom ke J adalah 1 kalau VI, WJ adalah elemen dari relasi R. Kemudian elemen matriks baris ke I, kolom ke J
adalah 0 kalau VI, WJ bukan elemen dari relasi R. Kita langsung ke contoh. Di contoh sebelumnya diketahui himpunan A 1, 2 dan himpunan B 1, 2, 3. Relasi R dari A ke B dengan aturan X elemen A berelasi dengan Y elemen B jika dan hanya jika pengurangan X dikurangi Y menghasilkan bilangan genap. Tadi diperoleh relasi R isinya adalah 1,1, 1,3, 2,2. Artinya 1 berelasi dengan 1 dan juga berelasi dengan 3. 2 berelasi dengan 2. Nah, maka relasi R bisa dinyatakan dalam matriks A sama dengan, nah ini baris ke-1. Baris ke-1 kita acuannya pada bilangan 1 pada himpunan A. A ke-1, satunya B, itu kan berelasi, maka ditulis 1. Kemudian tetap pada baris ke-1. Kemudian kita ke baris ke-1 kolom kedua. 1 ke 2 tidak berelasi kan, jadi ditulis 0. Kemudian 1 ke 3 berelasi, ditulis 1. Oke, sudah baris ke-1. Sekarang kita ke baris yang kedua. Baris yang kedua kita mengacu pada 2, elemen 2 pada himpunan A. 2 ke 1 tidak berelasi, ditulis 0 pada kolom pertama. 2 ke 2 berelasi, ditulis 1 pada kolom kedua. Kemudian 2 ke 3 tidak berelasi, maka ditulis 0 pada kolom ketiga. Jadi baris ke 1 kita mengacu pada elemen 1 dari himpunan A. Kemudian diisikan elemen 1, 0-nya dilihat dari apakah elemen 1 tersebut berelasi apa tidak dengan setiap anggota himpunan B 1, 2, 3. Kemudian baris kedua kita acuannya pada bilangan 2 dari himpunan A. Apakah 2 ini berelasi dengan 1, 2, 3 pada himpunan B? Kalau berelasi diisi 1, tidak berelasi diisi 0 elemennya. Jadi seperti itu cara menyatakan relasi dengan matriks. Kemudian cara menyatakan relasi dengan graf. Dalam bentuk graf, anggota himpunan dinyatakan dengan titik dan relasinya dinyatakan dengan garis berarah yang menghubungkan 2 titik. Jika sebuah elemen berelasi dengan dirinya sendiri, maka garis dalam graf disebut loop. Nah, ini yang paling penting, makanya di sini saya cetak tebal. Kelihatan tebal ya. Relasi dapat dinyatakan dengan graf jika terdefinisi pada himpunan yang sama. Jadi relasi R, misalkan relasi R dari himpunan A ke himpunan A. Jadi himpunannya sama. Contoh cara menyatakan relasi dengan graf. Misalkan diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Relasi R dari A ke A. Jadi isinya relasi R ini adalah pasangan terurut X, Y. Sedemikian hingga X dikurangi Y genap. Nyatakan relasi R dalam graf. Nah, ini kita beri titik dulu. Ini kan anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Jadi digambarkan titiknya dulu untuk 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang berelasi dinyatakan dalam garis panah. Apakah 1 berelasi dengan 1? Iya, pengurangan dengan dirinya sendiri. 1 kurangi 1, 0. 0 bilangan genap, jadi 1 berelasi dengan 1. 1 ke 2 tidak berelasi. Ketiga ya berelasi, keempat tidak. Kemudian 2. 2 ke 1 tidak, 2 dikurangi 1 kan ganjil. 2 ke 2 iya, 2 dikurangi 2, 0, 0 genap. 2 ke 3 tidak, 2 ke 4 iya.
karena 2 dikurangi 4 negatif 2 genap. Oke, kemudian 3 ke 1 ya, karena 3 dikurangi 1 2 genap. Kemudian 3 ke 2 tidak, 3 dikurangi 2 1 ganjil. Kemudian 3 ke 3 iya, 3 kurangi 3 0 genap. 3 ke 4 tidak. 4 ke 1 tidak, karena 4 kurangi 1 sama dengan 3 ganjil. 4 kurangi 2 iya, jadi 4 berelasi dengan 2. 4 kurangi 2 2 bilangan genap. 4 tidak berelasi dengan 3, 4 berelasi dengan 4. 4 kurangi 4 0 bilangan genap. Jadi seperti itu. Jadi di setiap titik ada loopnya. Jadi itu yang istilahnya melungker itu ya, yang melungker 1 ke 1, 2 ke 2, 3 ke 3, 4 ke 4, itu loop, namanya loop. Garis panah ke elemen itu sendiri namanya loop. Kemudian setiap dua elemen yang berelasi dinyatakan dengan garis panah. Jadi seperti ini cara menyatakan relasi dengan graf, khusus pada himpunan yang sama, dari himpunan A ke himpunan A. Kemudian ini nanti panahnya seperti apa tergantung dari aturan relasinya. Nah, panahnya seperti ini kalau aturan relasinya adalah hasil pengurangannya menghasilkan bilangan genap. Seperti itu. Kemudian kita ke jenis-jenis relasi. Misalkan R adalah suatu relasi pada himpunan A. R bersifat sebagai berikut. Yang pertama refleksif. Nah, ini relasi R terdefinisi pada himpunan A, berarti terdefinisi pada himpunan yang sama ya, dari A ke A. Relasi R akan bersifat refleksif jika dan hanya jika untuk setiap X anggota A, X berelasi dengan X. Jadi kalau digambarkan dalam graf nanti, suatu relasi R akan bersifat refleksif kalau pada setiap titiknya ada loop. Kemudian relasi R bersifat simetris jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y anggota A, jika X berelasi dengan Y, maka Y berelasi dengan X. Jadi kalau ada panah dari X ke Y, maka harus ada panah dari Y ke X agar relasi R tadi dikatakan bersifat simetris. Kemudian relasi R bersifat transitif jika dan hanya jika untuk setiap X, Y, Z anggota A, jika X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan Z, maka X berelasi dengan Z. Jadi nanti kalau digambarkan dalam graf, ada panah dari X ke Y dan ada panah dari Y ke Z, maka harus ada panah dari X ke Z supaya R tadi dikatakan bersifat transitif. Kemudian relasi R bersifat irrefleksif jika dan hanya jika untuk setiap X anggota A, X tidak berelasi dengan X. Jadi kalau digambarkan dalam graf, di setiap titiknya tidak boleh ada loop, itu namanya irrefleksif. Kemudian bersifat asimetris jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y anggota A, jika X berelasi dengan Y, maka Y tidak berelasi dengan X. Jadi kalau digambarkan dalam graf, kalau ada panah dari X ke Y, ada panah dari untuk dua elemen sembarang, misalkan X dan Y, ada panah dari X ke Y, maka tidak boleh ada panah dari Y ke X. Itu namanya relasi R bersifat asimetris. Berikutnya relasi R bersifat antisimetris jika dan hanya jika untuk setiap X dan Y anggota A, jika X berelasi dengan Y dan Y berelasi dengan X, maka X sama dengan Y. Ini nanti pembahasan kita tentang relasi yang antisimetris akan dibahas pada pertemuan ke-13
mengenai relasi partial order. Oke, sekarang di sini diketahui relasi R yang didefinisikan pada himpunan A yang anggotanya adalah A, B, C, D, digambarkan dengan graf berarah berikut ini. Nah, coba diteliti, diklasifikasikan apakah relasi ini bersifat refleksif, simetris, transitif. Nah, R-nya tidak refleksif, jadi relasi ini tidak refleksif. Tandanya apa? Di titik C tidak ada loop. Jadi R tidak refleksif karena elemen C tidak berelasi dengan C itu sendiri, tidak ada loop di C. Kemudian bersifat simetris iya, karena setiap garisnya berpasangan. Perhatikan bahwa agar R simetris tidak harus ada garis di setiap pasang titik berbeda. Jadi dari B ke D tidak harus ada garis. Yang penting adalah jika ada garis yang menghubungkan sepasang titik berbeda, maka garis itu harus berpasangan. Nah, ini kan ada garis dari A ke B, jadi harus berpasangan. Dari B ke A juga harus ada. A ke C ada garis, maka C ke A juga harus ada garis. B ke C ada garis, maka C ke B juga harus ada garis. Seperti itu. R tidak transitif karena, nah ini, coba diperhatikan sifat yang ini, yang menyebabkan tidak transitif. C berelasi dengan A berelasi dengan C, tapi C tidak berelasi dengan C. Jadi ini yang membuat tidak transitif. Ada C ke A, ada A ke C, tapi C ke C tidak ada, maka tidak transitif. Kemudian relasi ekuivalensi. Suatu relasi disebut relasi ekuivalensi jika relasi tersebut bersifat refleksif, simetris, dan transitif. Jadi kalau memenuhi ketiga sifat ini sekaligus, maka relasinya dinamakan relasi ekuivalensi. Contoh relasi ekuivalensi. Ada relasi R1, R2, R3 dinyatakan dengan graf yang matriks adjacency-nya sebagai berikut. Mana di antara ketiga relasi tersebut yang merupakan relasi ekuivalensi? Oke, kita teliti satu persatu. Relasi R1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ukuran matriksnya 3 kali 3. Berarti relasi R1 ini terdefinisi pada himpunan yang memiliki 3 anggota. Katakanlah anggotanya A, B, C. Jadi dibuat titiknya dulu, A, B, C. Kita dari baris ke-1 dulu. Baris ke-1, 1, 1, 1. Artinya apa? A berelasi dengan A, ada loop. A berelasi dengan B, ada panah dari A ke B. A berelasi dengan C, ada panah dari A ke C. Kemudian kita ke baris kedua, 0, 1, 1. B ke A tidak berelasi. B ke B berelasi, ada loopnya di B. Kemudian B ke C berelasi, ada panah dari B ke C. Kemudian ke baris ketiga, 0, 0, 1. Artinya apa? C ke A tidak berelasi, jadi tidak ada panah dari C ke A. C ke B 0, jadi tidak ada panah dari C ke B. C ke C 1, berarti ada loop di C. Nah, ini grafnya. Kalau sudah digambarkan grafnya, kita lihat apakah memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Relasi R1 ini refleksif. Ya, refleksif. Karena apa? Di setiap titiknya ada loop. Dan juga transitif. Ada panah dari A ke B, B ke C. A ke C ada panah, maka memenuhi sifat transitif. Tetapi tidak simetris karena garis yang menghubungkan dua titik berbeda tidak berpasangan. Misalkan garis A ke B.
A ke B, tapi tidak ada panah dari B ke A, maka tidak simetris. Walaupun bersifat refleksif dan transitif tapi tidak simetris, maka relasi R1 bukan relasi ekuivalensi. Oke, R2 matriksnya ukurannya 4x4. Jadi relasi R2 ini terdefinisi pada himpunan yang memiliki 4 anggota. Katakanlah anggotanya A, B, C, D. Jadi dibuat 4 titik, titik A, titik B, titik C, titik D. Baris pertama 1, 1, 1, 0. Artinya apa? A berelasi dengan A, B, C. Ke D tidak berelasi. Jadi ada loop di A, panah A ke B, A ke C. Baris kedua juga seperti itu, 1, 1, 1, 0. Berarti B berelasi dengan A, B, C. Ke D tidak berelasi. Jadi ada panah dari B ke A, B ke B ada loop, B ke C ada panah, B ke D tidak ada panah. Baris ketiga 1, 1, 1, 0. Jadi dari C ke A ada panah, C ke B ada panah, C ke C ada panah loop, C ke D tidak ada panah. Kemudian baris keempat 0, 0, 0, 1. Berarti D tidak ada panah ke A, B, C. D hanya berelasi dengan D, artinya ada loop saja di D. Nah, kita lihat. Nah, di sini relasi R2 ini ekuivalensi karena memenuhi semua syarat refleksif, simetris, dan transitif. Refleksif iya karena di setiap titiknya ada loop. Simetris iya karena untuk setiap garis yang menghubungkan dua pasang titik, maksudnya dua titik, garis itu berpasangan. Nah, jadi ada panah A ke B, maka ada panah dari B ke A. A ke C ada panah, C ke A juga ada panah. B ke C ada panah, C ke B juga ada panah. Jadi simetris. Dan juga transitif juga memenuhi. Jadi relasi R2 ini relasi ekuivalensi. Nah, bisa dilihat bahwa apabila relasinya ekuivalensi, maka himpunannya akan terpisah menjadi dua bagian seperti terpartisi. Terpartisi itu artinya terpisah, ada bagian-bagian. Di sini ada dua bagian, yaitu ABC dan D. Tampak bahwa himpunannya tadi kan isinya ABCD. Himpunan yang isinya ABCD ini terpisah menjadi dua bagian, yaitu himpunan ABC dan himpunan D. Kemudian relasi R3. Ini juga ukurannya 4x4, maka relasi R3 ini terdefinisi pada himpunan yang memiliki 4 anggota, katakanlah A, B, C, D. A, B, C, dan D. Kita buat panahnya sesuai dengan entry pada matriks. Baris pertama 1, 0, 1, 0. Berarti matriks ini, graf ini, relasi ini, A berelasi dengan A dan C. Kemudian baris kedua 0, 1, 0, 1. Jadi B berelasi dengan B dan D. Baris ketiga 1, 0, 1, 0. Jadi elemen C berelasi dengan A dan C. Baris keempat 0, 1, 0, 1. Artinya apa? Elemen D berelasi dengan B dan D. Jadi seperti ini gambar grafnya. Coba dilihat apakah memenuhi sifat refleksif? Iya. Karena apa? Di setiap titik ada loopnya. Simetris? Iya. Karena untuk setiap garis panah yang menghubungkan dua titik berbeda ada panah balik, jadi garisnya berpasangan. A ke C ada panah, C ke A juga ada panah.
B ke D ada panah, D ke B juga ada panah. Kemudian memenuhi sifat transitif iya. A ke C berelasi, C ke A berelasi, A ke A berelasi. B ke D berelasi, D ke B berelasi, B ke B juga berelasi. Maka memenuhi sifat transitif. Nah, tampak di sini bahwa himpunan terpisah menjadi dua bagian, yaitu himpunan AC dan himpunan BD. Jadi, kalau relasinya bersifat ekuivalensi, maka himpunannya pasti terpartisi. Itu cirinya. Bisa dilihat terpartisinya ketika apa? Ketika kita ilustrasikan dalam graf. Seperti pada relasi yang sebelumnya, relasi R2 ekuivalensi, himpunannya terpartisi. Di sini juga relasi R3 ekuivalensi, himpunannya juga terpartisi. Jadi itu cirinya. Himpunan yang relasinya bersifat ekuivalensi, maka himpunan tadi pasti terpartisi. Oke, sekian untuk materi pada minggu ini mengenai relasi pada himpunan. Silakan bertanya apabila ada pertanyaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.